Kalau ditanya, kenapa ibu puasa terus menerus? Lah karena ini untuk pengendalian ego dan hawa nafsu. Kalau enggak tetap itu fitur, ada perangkat sistem di dalam tubuh kita. Kita saksikan, ini loh casing kita ini kayak gini. Ini miniatur kita itu kayak gini. Nanti komunikasi aja. Kamu pakai apa? Ya komunikasinya kalian diem aja, saksikan. Kan hanya penyaksi. Saksikan aja. Lu kamu itu kan cuma bayangan itu. Itu. Sebelum agama Islam masuk di tanah Jawa itu, nenek moyang kita turun-temurun sudah ngasih tahu bahwa caranya energi yang istimewa luar biasa yaitu Sang Maha Ruang. Yaitu siapa? Engsun. Engsun itu siapa? Engsun itu ya diri kita sendiri. Ada yang ngomong ya Tuhan, ya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu Sang Hyang Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi otak kita nggak nyampe. Otak kita mungkin yang dari Surabaya mungkin ya sedikit banyak tahu. Apalagi kalau memang berkecimpung di BIN ya, itu kan mungkin ya sudah sedikit banyak mempelajari karakter-karakter budaya. Nah itu nggak ada di otak, saking nggak nyampe-nya, jadi disebut Sang Hyang Toyo. Sang Hyang, yang itu kan yang paling ya, yang paling pokoknya nggak ada selain Sang Hyang itu nggak ada, Sang Hyang paling gitu. Sang Hyang Toyo Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kayak apa, kayak itu nggak ada, nggak sesuai semua. Saking keterbatasan otak, akal, pikiran kita mencerna sesuatu hal yang berkaitan dengan Sang Maha Ruang atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukan itu di antara jedah itu akan menemukan Sang Maha Ruang. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Itu segala hal kalian nanti akan dibimbing. Dibimbing sejalan-jalannya itu. Nggak usah khawatir. Gak usah khawatir, kita ini jadi orang, nggak mungkin bisa taruhan sama ibu. Bisa taruhan. Ya ibu sendiri, ibu bukan arsitektur, ini semuanya bisa wujud. Bisa jadi sekian banyaknya, terus belum hal-hal yang lain. Masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan logika. Bagaimana? Orang datang digotong-gotong stroke bisa pulang jalan, kan itu nggak logika juga. Itu siapa yang itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan atau Sang Hyang Toyo atau sesuatu yang memang istimewa Sang Maha Ruang tadi. Jadi kita nggak usah ribut Tuhan, nggak harus Allah, kalau nggak Allah nggak usah begitu. Pasti ini bagi penganut spiritual budaya. Jadi harus dibedakan ya. Soalnya kalau dibenturkan sama agama pasti nggak cocok. Soalnya pasti benturan. Terus pokoknya Allah, kalau nggak Allah ya bukan Allah gitu. Itu seperti itu terus gitu. Nggak akan pernah. Jadi di sini ini lintas keyakinan. Yang nggak punya agama juga belajar untuk memahami jati diri perlu. Karena bagaimana Nusantara ini bisa sejahtera dan bangkit kembali, kejayaan terukir di Nusantara ini kalau kita tidak berkesadaran. Nggak sadarkan mabuk itu. Kalau orang mabuk kan nggak sadar. Jadi nggak bisa membedakan itu tadi antara tempat tidur sama got. Got dikira tempat tidur, tidurnya di got karena mabuk gitu. Nah kita harus berkesadaran supaya kita itu memang benar-benar sesuai takdir kita, takdir yang baik sebagai
khalifah untuk rahmatan lil alamin. Kan tujuannya khalifah udah jelas. Amal ma'ruf nahi mungkar. Watawasau bil haq, watawasau bis sober. Dengan action akhlakul kari, endingnya rahmatan lil alamin. Udah itu doang. Kalau tak bahasa Jawa ya bingung orang lebih gape bahasa Arab, lebih pada umum lah, lebih umum gitu. Bacain pakai Sanskerta apalagi lebih pusing lagi nanti. Jadi itu seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk berkesadaran tidak ada jalan kecuali kita memahami Sang Maha Ruang. Adanya di mana itu? Di jeda di antara nafas masuk dan nafas keluar. Carilah di situ. Apakah harus pakai action? Lah kalau udah gape nggak usah pakai action awal. Kan kalau ini kan ibaratnya bagi pemula. Bagi yang tidak pemula kalau di Islam ya kayak sholatul daim aja. Sejalan-jalannya ya sudah meditasi. Tiap menit, tiap detik, tiap waktu sudah meditasi. Sudah nyambung. Sudah sejiwa dengan Sang Maha Ruang. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk sengsara itu kecil, kecuali menyengsarakan diri sendiri beda cerita. Itu. Kalau ditanya, kenapa Ibu puasa terus-menerus? Lah karena ini untuk pengendalian ego dan hawa nafsu. Kalau enggak tetap itu fitur, ada perangkat sistem di dalam tubuh kita. Kita selalu tahu-tahu kita action nyesel belakangan. Ada nggak yang seperti itu? Kan ada. Tahu-tahu sudah jeger terus baru mikir, kok aku tadi begitu ya gitu. Mestinya kan nggak gitu. Nah, itu karena dia udah terprovokasi oleh otak, akal, pikiran. Kerjaannya pikiran itu sang pencipta. Dia tugasnya mencipta sesuatu apapun kan rame di sini. Wah, pengen A B C D gitu. Terus akal tugasnya apa? Akal tugasnya strategi. Supaya bagaimana yang sudah dicipta oleh pikiran ini menjadi mudah, nyata, cepat dan simple sesuai dengan sang pikiran mencipta. Otak tugasnya mengomando, makanya kalau otaknya konslet stroke. Nah, itu karena pasti kalau stroke itu konslet otaknya karena kurang bisa mengomando sistem panca indera itu. Jadi kita kalau udah berkesadaran itu berbeda cerita. Walaupun kita sama orangnya, sama ada casingnya, entah itu sempurna apa tidak itu nggak jadi ukuran. Tapi berbedanya apa? Mereka lebih bijaksana karena sudah bisa mencapai pencerahan. Namanya cerah. Cerah itu kan nggak mendung. Cerah itu kan terang. Ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan nggak cerah. Betul nggak? Nah, karena kita itu harus cerah, prosesnya tadi. Nggak mungkin kita mendapatkan kesadaran. Jadi kita dari nafas, berkesadaran, baru pencerahan. Tingkatannya begitu. Lah kita sadar aja belum? Sudah pengen pencerahan, bijaksana. Pencerahan itu pasti actionnya bijaksana. Nggak mungkin orang sudah mendapatkan pencerahan terus ngaco itu kecil. Kemungkinan kecil. Pasti dia bijaksana. Gitu. Terus untuk mendapat kesadaran, nggak mungkin dia akan mendapatkan kesadaran kalau tidak menyadari sang nafas. Yang di situ ada Sang Maha Ruang. Jadi alam semesta ini semua itu semuanya sinergi, saling melengkapi, dan itu semuanya diliputi oleh Sang Maha Ruang.
kita manusia ini miniaturnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan budaya Jawa yang ibu dapatkan dari tutur tinular. Tahu nggak tutur tinular? Turun temurun. Jadi yang di ini dari nenek moyang terus turun temurun. Itu disebutnya tutur tinular. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi jalan. Kalau di Islam wasilah tercapai keinginan kita. Apalagi yang punya karma pribadi. Kalau di Islam nggak ada karma. Ya, karma itu bisa karma leluhur kita dari DNA kita yang belum selesai. Bisa itu. Makanya kan kadang-kadang ada dejavu kan. Wah, aku kayak pernah kesini nih gitu. Padahal baru pakai jasadnya ini baru sekali itu, tapi aku pernah di sini, aku pernah ketemu ini, itu dejavu itu dari DNA, dari kromosom kita itu. Nah itu luar biasa, itu filenya muncul itu seperti itu. Jadinya ayolah kita bisa mengedit, bisa mendubbing kelakuan kita yang masa lalu maupun leluhur kita di masa lalu. Ketika kita masih otak kita masih waras, kita ya pakai casing, karena hanya dengan casing ini kita bisa beraktivitas itu. Otak kita masih waras. Kalau otak sudah nggak waras, sudah nggak ada kasus itu. Deflate gitu. Itu seperti itu. Jadinya karma, atau disebut karma pala itu hukum sebab akibat atau hukum tebar tuai. Jadi kalian yang nebar, kalian yang nanam, kalian yang akan menuainya. Jadi nggak orang lain. Tapi kalau kita kembali nih berkesadaran, kita itu hanya sang penyaksi. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu hal apapun, tidak merasakan apa-apa, tidak bisa mencerna sesuatu, karena memang kita bukan siapa dan bukan apa-apa. Kita hanya selaku pengamat. Kita hanya bayang. Nah, siapa yang menjadi bayangan ini? Yaitu tadi Sang Hyang Toyo, Tuhan, Allah, dan siapa sebutannya yang otak kita nggak nyampe, nggak pas. Lafaz juga bukan, sosok juga bukan, tulisan juga bukan, aran juga bukan. Jadi bukan semuanya ini, nggak ini. Oh, Sang Maha Ruang. Lah ruang itu kayak apa? Pokoknya nggak bisa, ucapan kita apapun tuh nggak pas. Tapi yang jelas meliputi alam semesta. Kita bagian dari semesta. Nyambung nggak? Ada pertanyaan barangkali sebelum kita boleh? Karena Bunda tadi bilang apa? Nyinggung dejavu. Yang seperti apa? Kita DNA leluhur. Itu aku belum terlalu jelas Bunda. Apalagi kan kemarin malam pas aku tidur kemudian aku karena kan pilek berat, jadi aku tidur agak cepat. Aku ngalamin dejavu juga. Cuman yang aku bingung itu sampai sekarang masih aku ingat banget. Kemarin malam tuh sekitar aku tidur jam 9. Mimpinya tuh sekitar jam 00 lewat deh. Karena kan pas 1:30 aku bangun. Itu salah satu dejavu aku tuh aku ikut sebuah perundingan tentang masalah tempat kita nih. Akhirnya di rapat itu antara Aldepo sama CNN ini mau bagi jatah sekolah-sekolah mereka yang mereka udah punya
ke kita drop karena mereka juga lagi sibuk dengan penanganan yang lain-lain. Kolam-kolam. Dan itu jelas banget gitu loh, antara mimpi sama enggaknya punya benar. Makanya aku bilang besok malam nanti aku mau nanya, biarnya Bunda udah ngangkat duluan. Makanya aku minta penjelasan tentang Jafu ini, itu kok seperti apa dan gimana gitu loh Bunda. Yang seperti apa? Yang kemarin malam tuh aku mimpi tuh, kok aku ada di suatu tempat tuh mimpi ikut rapat itu gitu. Oke. Sudah cukup? Iya, Bunda. Ya. Jadi untuk dejavu itu kita mengalami peristiwa yang sudah pernah ada di Lauhil Mahfuz kalau menurut agama Islam. Kalau menurut kita, keyakinan kita memang sudah ada tertulis di sulbi kita atau di kromosom kita, tersimpan di dalam sumsum tulang belakang kita. Nah, itu sudah ada, jadi catatan file-file kita tersimpan di sumsum tulang belakang. Makanya kalau orang sakit dicari itu nggak ada, pasti yang diambil cairan sumsum tulang belakang. Karena di situ seluruh catatan sejarah DNA itu ada di situ. Gitu. Dan semua sains, teknologi sekarang kedokteran itu semua sudah bisa meneliti itu semua. Itu sangat luar biasa. Dan ini sumsum tulang itu nyambung sama otak, sama itu apa, sama otak ini belakang nyambung, itu ada talinya, ada salurannya. Itu seperti itu. Makanya kalau meditasi kan untuk merasakan air perwitosari Maul Hayat ini untuk sampai ke otak ini. Setelah itu baru kita bisa masuk ke areal meditasi. Itu seperti itu. Jadi kalau dejavu itu bisa terwujudnya gitu dan bisa jadi kenyataan, itu gimana? Karena aku sering ngalamin itu. Bisa jadi. Dan itu terwujud. Ya, bisa jadi terwujud. Cuman ini cuman saran cuman. Ini kan kadang-kadang apakah ini halu? Apakah ini karena keinginan yang sudah terekam di dalam otak kita? Jadi muncul seolah-olah itu dejavu. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau mimpi, sekarang yang mimpi siapa? Jadi amatin aja. Amati, saksikan aja. Nanti juga selesai. Kalau memang mau wujud, ya wujud aja. Jadi kita amatin aja, kita saksikan. Jangan terlalu terfokus oleh mimpi, bayangan, atau firasat apa segala macam lah gitu. Kalau kita memang ini semua kan berdasarkan ilham, firasat, intuisi ya. Itu kadang-kadang bisa di-mix, digabungkan, bisa gitu. Tapi itu nanti kalau kita sudah sering memperhatikan, mengamati nafas hingga berkesadaran, itu ada yang nuntun sendiri. Itu kan makanya kan. Iya. Jadi main nafas terus. Ya, makanya itu muncul. Iya. Belum pikirin. Ya udah. Jadi kalau gitu amatin aja. Amatin aja, saksikan. Saksikan saja. Jadi kita hanya selaku penyaksi. Kita nggak usah menghukumin apapun. Kita selaku penyaksi. Nanti kalau akan muncul dalam permukaan itu dengan sendirinya. Tapi kalau itu jadi beban kita, berarti kita sudah kena prank. Terlalu dipikirin. Amatin aja. Saksikan saja. Jadi kita hanya selaku pengamat, penyaksi. Penyaksi aja. Apapun itu yang terlintas. Yang sini rame. Nah ini sekalian kita kasih tahu. Kalau kalian mau pengen istimewa dalam kehidupan, yang rame banget di sini, kalian saksikan ya. Kalian panteng aja. Ini apa ini yang rame banget di sini tuh. Lepaskan aja. Caranya ngelepas, amatin aja sampai dia capek. Kita hanya melepaskan aja. Itu nanti istimewa. Istimewa sekali. Bu, bagaimana kalau misalnya yang sudah kita ajarin mirroring, kita ketika mirroring itu sambil pelepasan? Boleh aja. Nggak ada masalah.
sambil kita melihat cermin nih, tapi memang paling ajib ya kalau mirroring, usahakan mirroring itu kita olah nafas dulu, tetap olah nafas dulu, tapi nggak boleh pakai baju. Jadi nggak ada, jadi benar-benar tidak ada pakaian yang melekat di tubuh kita. Kita saksikan, ini loh casing kita ini kayak gini. Ini miniatur kita itu kayak gini. Dan jangan pernah menghinakan miniatur kita apapun bentuknya. Nanti komunikasi aja. Kamu pakai apa? Ya komunikasinya kalian diem aja saksikan. Kan hanya penyaksi. Saksikan aja. Lu kamu itu kan cuma bayangan itu. Itu. Saksikan aja. Terus sambil kalau di sini rame macem-macem, losin aja, amatin aja. Kalian hanya mengamatin, loskan. Kosongkan gimana? Ya sudah kalian sampai capek kan nanti diem sendiri. Hasilnya monoton, Bu. Dari mirroring itu monoton itu melulu itu berarti prosesnya gimana, Bu? Ya itu kan masih tahapan. Tapi yang jelas jawaban di kehidupan sudah ada. Kita sedikit banyak berproses ke arah yang positif. Itu. Nggak usah khawatir. Jadi mirroring itu ada ini contoh dari yang kita bimbing ke pasien kita. Itu sangat luar biasa. Jadi keajaiban itu selalu hadir. Padahal dia itu kelilit hutang, itu apa? Kartu kredit, terus semacam-macam itu sampai dia seolah-olah udah tidak ada jalan buntu. Dan sekarang gak usah, lu sadarin bahwa lu memang punya utang. Bu, bagaimana nanti utang saya? Emang yang utang lu itu siapa gitu? Masa Tuhan punya utang? Tuhan nggak mungkin punya utang, tenang aja gitu kan. Tuhan itu nggak punya utang. Lah Tuhan siapa? Lah diri lu miniaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.